Oke, baik. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di kuliah kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah sistem, ya. Sebuah sistem yang sangat penting, yang kita sebut sistem LCCDE singkatannya. Memang ini singkatan dalam bahasa Inggris, artinya linear constant coefficient difference equation. Kalau equation kan bahasa Indonesia persamaan ya, tapi agak repot kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia karena ada istilah difference equation. Difference itu artinya perbedaan. Jadi kalau kita bilang persamaan perbedaan, kita semua jadi bingung gitu, ini apa ya. Jadi kita pakai saja ya, linear constant coefficient difference equation. Tapi di segmen pertama ini kita studikan dulu kita punya yang kita sebut definisi dulu ya. Jadi kita lihat di sini, kita kenali sistem FIR, IER. Cukup melihat persamaan, bisa tidak kita langsung identifikasi FIR atau ini IER. Kemudian kita pelajari apa yang disebut sistem rekursif, non rekursif. Kemudian kita ingin tahu definisi dari zero input response, natural response, zero state response, dan memori dalam konteks sistem IER. Oke. Jadi saya kira kuliah kita sekarang cukup ramai bahannya ya, segmen ini. Nah, yang pertama tentang mengenali apa itu FIR dan IER. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita punya sistem, kita anggap ini black box ya. Kemudian kita ingin tahu apakah ini FIR atau IER. Nah, cara paling gampang tentu saja kita masukkan input impuls ya. Kita masukkan input impuls, katakanlah dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga inputnya. Oke. Ada titik-titik indeks. Tentu dia bernilai 0 di mana-mana kecuali dia bernilai 1 di n sama dengan 0 ya. Itu impuls. Kemudian kita cek outputnya bagaimana. Kita cek saja outputnya. Jadi seperti saya pernah bilang di kuliah kita sebelumnya, dalam kuliah ini kita asumsi sinyal itu dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Kita cek juga output dari plus tak terhingga sampai minus tak terhingga. Nah, kita periksa saja sekarang outputnya seperti apa. Nah, kalau dia itu punya durasi yang tidak berhenti-berhenti, itu kita sebut IER, bukan? Sedangkan kalau dia punya durasi yang tidak harus pendek ya, tapi tidak tak terhingga ya, jadi dia berhenti di satu poin, setelah itu dia 0, maka kita sebut itu sistem yang finite impulse response. Oke. Nah, di sini bisa kita cek impulse responsnya seberapa jauh. Kalau Hn-nya itu sama dengan 0 dalam durasi ini, dari n menuju sana dan n menuju 1, m ke sana, maka kita bilang sistem ini finite impulse response. Sedangkan IIR itu mempunyai response impulse dengan durasi tidak terbatas. Ya, jadi dengan demikian maka rumus konvolusi kita itu yang sebetulnya sama ya, terpaksa kita modifikasi, bukan terpaksa, malah bersyukur kita itu, karena kita tidak harus berhenti sampai di tak terhingga. Kira-kira itu poinnya ya, keuntungannya situ. Jadi tidak banyak informasi di sini, hanya mengatakan kalau finite impulse response itu berarti kita punya impulse response itu terbatas durasinya ya. Sedangkan kalau yang infinite impulse response itu dia punya durasi panjang gitu ya. Oke. Nah, definisi kedua itu sistem kita bagi dalam pengertian dia rekursif atau non rekursif. Oke. Nah, sebagai contoh ada sebuah ini misalnya xn ya. Sedangkan ini misalnya yn. Nah, ini ada satu sistem yang mempunyai persamaan yn sama dengan sesuatu kali yn kurang 1 ditambah sesuatu kali xn kurang 1. Jadi misalnya ya, kalau kita bayangkan sistemnya, ini misalnya n sama dengan 0,
katakanlah ini di titik N ya, di N, maka sistemnya itu kalau saya bayangkan, dia mesti sesuatu dikali N kurang 1, ini N kurang 1 ya, ini output ya, berarti sesuatu dikali N kurang 1, nilai di sini, dikali dengan sesuatu itu ya, katakanlah 1 per N plus 1, kemudian ditambah dengan sesuatu dikali Xn. Jadi ada di sini diambil Xn, ya, dikali dan ditambah. Dan ini hasilnya itu pergi ke sini. Ya. Jadi sesuatu ini kebetulan yang di sini itu N dibagi N plus 1, di sini N ditambah 1 per N tambah 1 ya. Jadi rupanya ada sistem yang tidak black box lagi ya. Tidak seperti di black box, tapi kita sudah jelas inputnya itu kemudian dijumlah dengan output sebelumnya, kemudian ditambahkan hasilnya menjadi output. Dan ini, blok ini kita jalankan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Blok ini ya. Nah, hasilnya itu kita pasang di sini. Tentu asumsi pada saat N tak terhingga, ininya 0 ya, asumsinya begitu. Sebab kalau tidak, kita tidak pernah tahu nanti berapa. Oke, dengan jalannya begini, maka ini kita bilang sistem rekursif ya. Karena rekursif karena output sekarang itu bergantung dari output sebelumnya. Jadi output itu balik lagi menjadi faktor terhadap output begitu. Agak aneh sistem ini ya, tapi di dunia ini seperti saldo bank kita, misalnya kalau ada dapat bunga ya tiap bulan, nah itu rekursif. Misalnya kita menghitung bunga bulan depan turunnya berapa, tentu bergantung dari berapa besar saldo saya di bulan lalu begitu. Padahal saldo itu adalah output. Input kita adalah berapa kita store tiap bulan, bukan? Kita store tiap bulan. Nah, sebetulnya uang kita itu seharusnya kan cuma dihitung berapa jumlah kita tiap bulan masukkan, bukan? Tetapi karena ada sistem bunga, maka ini bunganya begitu. Ini berapa persen bunganya misalnya dari sini. Jadi ini dikali faktor itu dijumlah. Jadi sistem rekursif itu adalah sistem di mana output itu bergantung dari output yang sebelumnya juga gitu. Selain itu. Nah, kalau non rekursif seperti contoh yang di sini, maka dia itu kalau saya mau gambar, kita akan menggunakan sistem yang seperti ini. Ya, ditambah, nah kalau saya gambar di sini, misalnya ini N ya, atau di sini saja ya. Ini N, maka itu penjumlahan mesti penjumlahan ya, yang datang dari 4 ditambah 4 kali Xn, jadi ini 4 kali Xn, ini Xn ya, ini Yn. Kemudian kita ambil juga dari 3 Xn kurang 1. Jadi Xn kurang 1 kita kali dengan 3, kemudian kita jumlahkan sini. Nah, kemudian blok sistem ini kita jalankan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga sehingga semua data ini bisa diisi ya. Nah, kalau seperti ini, maka output di sini kita bisa mau jalan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tidak masalah. Ya. Kita jalan dari sana sampai tak terhingga nggak masalah karena dia hanya bergantung dari yang di atas. Tapi kalau yang ini, kalau saya mulai dari sana bingung saya, yang ini belum punya saya angkanya gitu. Jadi dia kalau rekursif selalu harus mulai dari kiri ke kanan. Kalau yang non rekursif dari kanan ke kiri sama saja, ya. Oke. Jadi kita tahu sistem rekursif dengan sistem non rekursif itu apa. Itu dua hal yang berbeda ya, cara membagi dengan FIR atau IIR. Tapi kita akan pelajari nanti bahwa yang non rekursif itu biasanya FIR ya, sedangkan yang rekursif biasanya IIR. Tapi apa bedanya sih waktu saya cerita rekursif non rekursif dan FIR IIR? Perhatikan perbedaannya di mana. Waktu saya bicara FIR IIR, dalam sistem itu saya tidak tahu gitu. Black box saja begitu ya. Sedangkan waktu saya bicara rekursif atau tidak, saya harus tahu dalamnya apa gitu. Ya, di situ barangkali perbedaan. Nah, bisa saja ini end up IIR bisa gitu ya. Tapi IIR itu tidak melihat dalamnya seperti apa.
Pokoknya kalau saya beri impuls dia keluar panjang, IR aja. Kalau rekursif atau tidak, kita harus lihat dalamnya gitu. Apakah dia kembali ada apa dari output balik lagi ya. Oke. Nah, kemudian kita mendefinisikan lagi satu yang kita sebut zero input response. Seperti kita bilang ada sistem yang dinamis, bukan? Sistem dinamis itu yang sistem yang di dalamnya ada memori begitu. Jadi ada misalnya kalau saya tekan play dari satu DVD player misalnya ya. Hari ini saya tekan play dan kemudian siangnya saya tekan play lagi, mungkin hasil outputnya berbeda begitu. Kenapa? Mungkin waktu saya pergi kuliah, saya pause dulu dia ya. Saya pergi kuliah, balik lagi saya tekan play yang sama, tapi sistemnya itu berespons lain. Sebab dia sudah punya yang kita sebut memori. Jadi waktu dia tiba di state itu, sebetulnya sudah ada sesuatu yang disimpan, yang disiap dikeluarkan di output. Oke? Jadi kalau kita tidak punya memori, maka setiap kita memberikan input pasti outputnya jelas begitu apa. Tapi kalau kita punya memori, tergantung memorinya apa. Begitu kita beri input, dia digabung dulu dengan memori itu baru dia keluar sesuatu ya. Nah, ini untuk mengerti apa zero input response. Zero input response itu adalah output ya, setiap dengar kata response kita sebut itu output ya. Output yang kalau inputnya 0. Jadi kalau inputnya 0 dia masih menghasilkan sesuatu, mesti sesuatu itu datang dari memorinya. Ya kan, dimasukkan 0 kok ada hasilnya begitu ya. Jadi kalau dimasukkan 0 kita masih keluar hasil, berarti dia itu datang dari memorinya. Nah, zero input response itu adalah output yang kalau dimasukkan input sama dengan output yang hasil dari sistem dimasuki oleh input yang besarnya 0. Jadi implisit itu berarti input yang datang dari memorinya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya juga zero state response. Jadi zero state response itu justru sebaliknya. Di dalam sistem itu dimatikan dulu memorinya ya, dikosongkan dulu, di reset lah istilah kita ya. Dimulai dari awal, baru kita masukkan input dan dia keluar output. Jadi output itu nanti adalah hasil keluaran kita pada saat kita masukkan input dan state-nya itu tidak ada. Oke, ini definisi saja ya. Memang zero state input sama zero state zero input response dan zero state response itu bisa tertukar gitu. Jadi karena bahasa Inggris mengatakan zero state response, berarti state-nya yang zero ya. Inputnya tidak zero ya, kita lihat. Nah, kalau seandainya pun input zero, itu tidak ada istilahnya ya, zero input dan zero state response, itu berarti sama-sama tidak ada apa-apa kok keluar, itu malah aneh gitu. Tidak ada outputnya ya. Oke. Jadi kira-kira kita mengerti itu artinya, ada notasinya. Oke, zero state response itu biasanya sistem rekursif dengan kondisi awalnya 0, itu juga kita sebut sebagai sesuatu zero state response ya. Oke. Nah, kemudian definisi terakhir di segmen ini yaitu menggabungkan keduanya ya. Response system. Jadi zero input response diperoleh dengan membuat input bernilai 0 ya, hanya dipengaruhi oleh sifat sistem dan kondisi awal sistem. Zero state response diperoleh membuat kondisi awal bernilai 0 hanya dipengaruhi oleh sifat sistem dan sinyal input. Kemudian respons dari sistem adalah gabungan dari keduanya. Oke, begini kira-kira ya. Kalau zero input response berarti yang atas ini kita buat 0. Kita buat 0 ya. Kemudian ini kita jalankan, itu outputnya yang kita sebut zero state response ya. Sedangkan kalau kita bilang zero input response. Kalau zero state response, ininya yang dibikin 0 dulu, terus kita jalan. Jadi sepenuhnya bergantung dari input. Baik, kita akan break di sini dan kita akan kembali lagi untuk melanjutkan kita dengan segmen kita berikutnya. Kita akan fokus kepada sistem kita yang disebut LCCD. Kita akan kembali secara break ini.